Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, Bab 591-600. Dongeng Donghua, Bab 591, Tamu Tak Diundang Qin Yu. Setelah beberapa hari, Ren Xiaosu telah kembali ke penghalang nomor 61. Dia tidak tahu apa yang terjadi di padang rumput utara. Tanah liar adalah kekuatan baru yang diam-diam naik. Setelah kembali ke penghalang nomor 61, Ren Xiaosu pertama kali kembali ke halamannya untuk mempersiapkan pencuri yang dibunuh oleh penembak kentang. Hasilnya bersih dan tidak ada apa-apa. Tampaknya para penghuni di kota telah belajar menjadi pintar. Saya tahu bahwa halaman ini tidak memiliki jalan untuk pergi, dan saya tidak berani datang. Ini pada gilirannya membuat Ren Xiaosu sedikit tidak nyaman. Di halaman belakang, ada sekelompok bunga liar. Ren Xiaomu segera mengerti bahwa ini mungkin kode rahasia yang diberikan rusa padanya. Mereka sebelumnya setuju bahwa jika wanita dengan topi hitam pergi, rusa akan mengingatkannya. Ren Xiaosu menghela nafas, dan wanita itu akhirnya pergi. Aku tidak tahu mengapa, ketika wanita itu duduk di kedai, Xiaosu akan selalu merasakan penindasan. Setelah Zhou Yingsui memasuki halaman, dia dengan cepat mencuci lap untuk membantu membersihkan debu di perabotan, dan Xiao Xiao mengangkat alisnya, betapa mendadak kau menjadi begitu rajin. Berapa lama kamu pergi dari sini, terlalu kotor, juga aku akan gatal ketika aku tidur di sini di malam hari, Zhou Yingsui mengerutkan kening. Siapa bilang membiarkanmu tinggal di sini? Ren Xiaosu berkata. Kamu pergi membeli rumah untuk tinggal, rumah di kota ini tidak mahal, pekaranganku adalah ruang tamu, bagaimana kamu tinggal bersama? Di masa lalu, karena kondisi yang terbatas, Ren Xiaosu dan Zhou Yingsui tinggal di kamar hotel yang sama, tetapi sekarang Zhou Yingsui sangat kaya, Ren Xiaosu tentu tidak mau berbagi kamar dengannya. Tidak akan mudah untuk mendengarnya nanti. Mudah untuk membuat kesalahan. Zhou Yingsui bertanya, berapa harga rumah di sini? Tuan, $3.000 dapat membeli rumah batu dan bata seperti saya, kata Ren Xiaosu. Zhou Yingsui harus membayar 30.000 yuan, dan karakter orang kikir itu diserang lagi, Tuan, saya bisa bermain di tanah di rumah Anda. Saya bisa mencuci pakaian Anda dan memberi Anda lumpuh. Wajah Ren Xiaosu menjadi hitam dalam sekejap, saya tidak punya uang untuk Anda, sehingga Anda dapat dianggap sebagai orang yang layak. Simpan uang ini. Saya membeli rumah dan hidup. Saya tidak tahu berapa lama kita akan tinggal di sini. Oh, Zhou Yingsui dengan enggan keluar. Segera Xiao Xiao mendengar suara Zhou Yingsui di halaman berikutnya, apa? Ingin 60.000. Apakah harga rumah begitu cepat? Mengapa kamu tidak mengambilnya? Pemilik halaman berikutnya berkata, ini adalah halaman leluhur keluarga saya. Ingatan masa kecil saya ada di sini. Lalu berapa banyak yang Anda katakan, Anda masih memiliki penawaran balasan, mungkin saya akan setuju. Pintu di sebelah halaman hanya berjarak 5 atau 6 meter dari Ren Xiao, jadi Xiao Su mendengarkan dengan jelas. Bahkan, pemilik juga ingin menjual rumah itu. Benda berhantu memiliki dampak besar padanya, tetapi dia melihat Zhou Yingsui Zuguang. Sepertinya, dapatkah memikirkan stroke adalah stroke, dan mengenakan Zhou Yingsui yang cerah dan cantik untuk membeli rumahnya, harus ada upaya lain. Mungkin rumahnya akan menjadi sangat berharga dalam beberapa hari. Zhou Yingsui memikirkannya dan berkata, ini yang Anda biarkan saya bayar, 3.000. Pemilik rumah cemas, 3.000. Apakah Anda menjijikkan saya? Setidaknya 30.000. Zhou Yingsui membelalakan matanya, bukankah itu menjijikkan Anda 10 kali? Tidak, itu menjijikkan Anda 3 kali. Ren Xiaosu mendengar ini dan menggelengkan kepalanya. Dia membersihkan kamar dari miliknya sendiri, dan suara tawar-menawar dari pintu sebelah berlanjut dari pagi hingga sore hari. Kulit kepala pemiliknya mati rasa, dan halaman itu dijual kepada Zhou Yingsui dengan harga 19.000.
Ketika saya pergi ke kedai minum untuk makan daging kambing di malam hari bersama Zhou Yingsui. Tuan Suo sedang menceritakan kisah kejatuhan Danau Timur, ia mendengar langkah kaki Ren Xiaosu mengubah wajahnya dan mengubah wajahnya. Tan Suo telah mengidentifikasi identitasnya dari jejak Ren Xiaosu. Ketika rusa melihat Ren Xiaosu datang, dia bersemangat untuk menemuinya. Ketika dia melihat Zhou Yingsui di belakang Ren Xiaosu, wajahnya tiba-tiba ditarik ke bawah dan berbalik ke dapur. Ren Xiaosu berkata kepada Zhou Yingsui, "Busa kambing di sini enak, Anda bisa mencobanya." Dia berkata, dia menyapa lelaki di toko, dan mendengar bahwa Tuan Su memberitahu Danau Timur bahwa dia jatuh, menunggu daging kambing itu meresap, tidak ada kecelakaan, kisah ini masih ada padanya. Atau lebih tepatnya, protagonis dari kisah ini sebenarnya adalah Old Su. Setelah gelembung daging kambing muncul, Zhou Yingsui memandangi dirinya sendiri, dan tidak ada daging. Kemudian lihat daging yang diisi dengan mangkuk Ren Xiaoyu, "Tuan, Anda membawaku makan daging kambing, hanya makan untuk 2 daging." Petik 2. Ren Xiaosu menangis dan tertawa. Ini pasti hal yang baik untuk dilakukan rusa. Dia mendongak dan melihat rusa kecil duduk di sebelah Tuan Suo. Zhou Yingsui mengikuti mata Ren Xiaosu dan segera menyadari bahwa dia mengintip tuannya sendiri. Bagaimana bunga persik tuannya begitu bersemangat, baru saja menyuruh Liran pergi, dan ini datang seorang gadis kecil lagi. Setelah kedengkur di kedai minuman, kancil itu frustasi dengan cerita yang kembali ke rumah, dan mulai merobek-robek tumpukan kertas ke dalam rumah. Akibatnya, Tuan Suo tidak senang untuk waktu yang lama. Rusa mulai menumpuk kembali kren kertas. Tuan Suo berkata, "Anda tidak hanya melemparkan banyak, bagaimana Anda mulai menumpuk lagi?" Xiaolu berkata, "Aku suka dia, itu tidak ada hubungannya dengan dia." Gigi Mr. Suo mulai sakit, dari mana ini belajar? Ren Xiaosu kembali ke halaman sendirian, tapi dia agak terkejut bahwa penembak kentang di halaman belakang berserakan kentang. Adegan ini memungkinkan Ren Xiaosi untuk hidup. Jelas bahwa seseorang berbalik ke halaman belakang dan memukuli penembak kentang dengan pemukulan, tetapi bagaimana dengan orang-orang? Apakah Anda mengejar pertarungan beracun? Saya khawatir ini adalah orang yang luar biasa, Ren Xiaosu merenung. Hanya orang gaib yang bisa mundur setelah pemukulan yang begitu berat. Tetapi wanita dengan topi hitam tidak hilang, apakah ada penghalang lain di ke-61? Luar biasa. Ini membuat Ren Xiaosu meningkatkan kewaspadaannya. Seseorang sedang menatapnya. Dia mengalami hal semacam ini pada hari pertama kepulangannya. Jelas tidak sederhana. Apakah itu Wang Fugui? Bukan itu, Ren Xiaosu merasa bahwa bahkan jika dia melihat koran, Wang Fugui tidak akan datang ke sini begitu cepat, dan Wang Fugui tidak bisa memegang penembak kentang sama sekali. Dan tidak perlu mengubah dinding menjadi halaman belakang. Sampai 2 hari kemudian, Ren Xiaosu bertemu dengan Qin Yan di pub. Ren Xiaosu dengan hati-hati memandang Qin Hao, "Apakah Anda orang yang berubah menjadi halaman belakang saya 2 hari yang lalu?" Qin Yan, yang memiliki wajah bengkak dan wajah cemberut, tersenyum dan berkata, "Hahaha, apa yang kamu bicarakan, aku baru saja datang ke sini." Ren Xiaosu merenung sejenak dan berkata, ketika orang kebanyakan cemburu, dia akan menggunakan hahaha untuk menutupi. Ada berapa banyak? Bab 592. Luo Hao mengemudi. Ren Xiaosu memandang Qin Yan, yang memiliki hidung bengkak dan wajah bengkak. Beberapa hati menangis dan tertawa. Dia mengatakan bahwa Qin menolak mengakuinya. Dia mengerti bahwa orang yang telah berubah menjadi halaman 2 hari yang lalu harus menjadi ksatria muda seusianya. Jas Ren Xiaosu bertanya-tanya, "Bagaimana Anda menjalankan penghalang pada tanggal 61? "Oh," kata Qin dalam penjelasan serius, "kami memiliki aturan dalam organisasi. Setelah menjadi seorang ksatria, kita harus tetap di pasar selama 1 tahun, karena kita hidup di penghalang pada hari kerja." Sehingga pemimpin ksatria terakhir merasa bahwa dengan cara ini sangat mungkin bahwa ksatria baru tidak akan mengerti kesulitan dunia. Ini adalah aturannya. Ren Xiaosu mengangguk, benar-benar perlu untuk ini. Jika hambatan ada di benakmu, itu akan baik-baik saja.
Ksatria-ksatria ini jujur tetapi tidak bertele-tele. Ren Xiaosu merasa bahwa ini adalah hal yang sangat langka di era saat ini, karena di era ini orang-orang yang luar biasa sangat mudah untuk menjadi baik atau buruk, tetapi tidak satu pun dari kedua millet kecil ini menyetujui atau bahkan kadang-kadang, ketika saya memikirkan Dasan, saya akan merasakan sakit di hati saya. Rasa sakit semacam itu, pengap di hati saya seperti aliran yang terendam di bawah laut dalam, berat dan tidak mudah dideteksi. Tentu saja, yang paling tidak dia sukai adalah mereka yang membujuk orang untuk menjadi baik, tetapi mereka patah hati. Setelah Qin Lan datang, itu ditambahkan ke kesenangan hidup Ren Xiaosu. Qin Hao tidak melakukan hal-hal lain setiap hari. Dia membantu beberapa orang di pasar untuk mengambil air, dan membantu memperbaiki gubuk. Musim dingin ini sangat dingin, dan banyak gudang gubuk telah membocorkan angin, tetapi mereka tidak dapat menemukan bahan apapun yang dapat memperbaiki gubuk tersebut. Ren Xiaosu telah merasakan kepahitan seperti itu, dan orang kaya seperti Qin Hao dapat menghargai kehidupan seperti ini juga merupakan hal yang baik. Namun, perbedaannya dengan imajinasi Ren Xiaosu adalah pada awalnya dia merasa bahwa Qin Lan mungkin sedang terburu-buru dan bahkan membantu, tetapi sebenarnya kemampuan langsung Qin sangat kuat. Dan pengalaman hidup di hutan belantara sangat kaya. Dinasti Qin memainkan hamster selama 2 hari dari hutan belantara, dan kemudian menggunakan kulit hamster untuk menjahit gubuk. Daging hamster dibagikan kepada para emigran. Dia sangat terampil menjahit gubuk, dan dia jauh lebih terampil daripada Ren Xiaosu. Ren Xiaosu penasaran bertanya, apakah Anda pernah melakukan menjahit sebelumnya? Tidak, kata Qin sambil tersenyum, sebelum pelatihan dengan guru, itu adalah 2 atau 3 bulan di padang belantara. Pada saat itu, guru meminta saya untuk melakukan apa saja, melatih kemampuan tangan saya, dan guru mengatakan bahwa kesatria itu adalah kemuliaan. Jangan pernah mengolah limbah. Ren Xiaosu memikirkannya, bukankah ini alasan untuk kemalasan Laoli? Dia memandang Qin Hao, meskipun pengalaman hidup pihak lain sangat kaya, tetapi pada pandangan pertama, dia merasa bahwa dia adalah remaja yang baik yang sangat pandai menipu. Halaman Qin Xiao juga dibeli di sebelah Ren Xiaosu. Dia dan Zhou Yingsui sekarang adalah tetangga dari Xiaosu. Namun, setelah Ren Xiaosu memecahkan dinasti Qin, dinasti Qin tidak membalik halaman belakang. Alasan utama adalah bahwa dinasti Qin juga tahu bahwa ada tanaman aneh di halaman belakang, tidak mudah untuk masuk diam-diam. Setiap hari, setelah membantu para pengungsi, Qin Lan akan pergi ke pub untuk menemukan Xiaosu, dan entah bagaimana, Zhou Yingsui, Ren Xiaosu, dan Qin Lan mulai bertarung di pub. Setelah rusa melihatnya, ia juga bergabung dengan permainan. Pemilik 3 pemain menjadi tuan tanah 4 orang, 2 dek, 8 kartu. Dalam 2 hari terakhir, Xiaosu telah lama mencari di kota pasar dan ingin membeli surat kabar Hope Media. Tapi pemilik toko kelontong di sini bisa sebagus Wang Fugui. Ini benar-benar surat kabar kecil, dan saya tinggal dengan toko saya sendiri setiap hari. Ren Xiaosu berpikir, dia tidak akan melewati hambatan setiap hari untuk membeli koran. Pentingnya surat kabar di era ini tidak perlu dipertanyakan lagi, khususnya surat kabar yang berharap media dapat menghargai fakta secara khusus dapat membuat Ren Xiaosu tahu banyak informasi. Dia tidak memiliki jaringan intelijen besar seperti orang lain, jadi dia hanya bisa menghidupi dirinya sendiri. Ren Xiaosu pergi menemui Mer Storytelling di malam hari dan langsung pergi ke pintu. Setelah memasuki pintu, apakah Anda tahu cara mendapatkan koran Hope Media? Tuan Suo menatapnya, kenapa, mulai memperhatikan kejadian terkini. Karena saya sendirian, tidak ada sumber informasi yang dapat dipercaya, jadi jika Anda melihat koran Anda bisa mendapatkan banyak informasi yang bermanfaat, Ren Xiaosu menjelaskan. Di sebelah rusa kecil cibiran, kamu tidak sendirian. Ren Xiaosu tidak bisa tersenyum, tetapi dia melihat wajah Tuan Suo tidak disukai. Dia mengambil beberapa surat kabar dari bawah tempat tidur dan menyerahkannya kepada Ren Xiaosu, berikan. Ren Xiaosu terpana, dan koran itu masih hari ini, tetapi dia tidak melihat siapapun yang mengirim surat kabar kepada Tuan Suo. Pihak lain benar-benar bukan orang biasa. Informasi tentang kuil anjing diceritakan oleh pihak lain, dan ada yang hitam.
Ketika wanita di topi itu datang, dikatakan juga bahwa tuan buku meminta rusa untuk mengingatkan dirinya sendiri. Terima kasih, Ren Xiaosu duduk di kursinya dan melihat koran. Rusa itu memegang dagunya di sebelahnya. Biarkan saja Xiao Xiaogang mulai melihatnya, dan Tuan Suo sangat marah. Anda ambil koran itu dan gulung kembali ke rumah Anda sendiri untuk melihat apa yang sedang terjadi di sini, dan berjalanlah berkeliling. Wajah Ren Xiaosu tidak bisa dijelaskan. Apa yang terjadi pada Tuan Suoshu? Tidak baik bahwa semua orang terbiasa bergaul. Namun, Ren Xiaosu tidak mengatakan banyak terburu-buru, karena isi surat kabar telah menariknya, dia harus kembali dan melihat dengan cermat. Surat kabar Hope Media hari ini mengatakan bahwa Luo Wei akan tiba di penghalang Wang dalam waktu dekat. Langkah ini sangat berani dan sangat berbahaya. Selain itu, surat kabar itu juga mengatakan bahwa sudah ada sekelompok anak muda radikal di penghalang Wang, mereka ingin memprotesnya setelah dia tiba di penghalang Wang. Dia berharap King Shi bisa melepaskan senjata nuklirnya. Ren Xiaosu merenung, pria gemuk Luo ini benar-benar besar, mengetahui bahwa Wang adalah konsorsium paling untuk King Shi, dan bahkan mengusap kepalanya. Ada juga rencana perjalanan Luo Wei, melewati batasan 65, 63, 62 dan 61. Perjalanan ini disediakan oleh Luo Wei sendiri ke Hope Media. Dia akan melihat Wang di mata semua orang, biarkan semua orang melihat apakah dia memiliki hati nurani yang bersih dan melihat apakah dia memiliki kekuatan ini. Setelah membaca ini, Ren Xiaosu ingin menunggu Luo Wei datang ke penghalang 61. Jika dia dalam bahaya, dia bisa mengurusnya. Dia menoleh untuk melihat berita lain, salah satunya adalah bahwa padang rumput utara tampaknya telah berubah, 176 penghalang telah berulang kali menemukan pos-pos orang nomaden. Mereka juga telah menangkap beberapa orang. Menurut para tawanan, suku-suku di padang rumput utara berkumpul untuk mempersiapkan selatan. Karena di musim dingin salju tebal menewaskan banyak hewan, mereka akan merampok beberapa persediaan. Ada juga berita yang tidak terlalu mencolok mata yang telah diabaikan oleh Xiaosu, harimau panjat dinding di penghalang ke-61 itu spektakuler dan telah menjadi keajaiban. Ketika Ren Xiaosu melihat berita ini, dia hanya mendengus dan berbalik. Di zaman Tudor, bisakah memanjat tembok menjadi berita? Apakah berguna untuk fokus? Hari ini, hanya ada 2 lagi, karena hari ini saya akan mempersiapkan beberapa hari wawancara dengan TV Oriental. Festival Feng Yun tahunan Dongfang TV tahun ini akan bertemu saya lagi, perhatikanlah. Bab 593. Kedipan Besar. Di kota pasar di luar penghalang nomor 61, di Pondok Remang-Remang, dinasti Qin muda menyalakan lilin dengan pena di buku. Pada tanggal 7 Desember jam 10 pagi, Xiaosu sering pergi ke pub dan pergi pada jam 19 malam. Tidak ada kelainan, dan tidak ada informasi berguna yang terdengar setelah target Xiao Xiao kembali ke rumahnya, hanya ada suara membalik buku di rumah. Ren Xiaosu masih memiliki akses ke sumber daya surat kabar di kota pasar. Ia diduga memberikan hadiah dari Tuan Su, tanpa bukti yang meyakinkan. Ini adalah hukum kehidupan Qin Xiao dalam merekam Xiao Xiaosu, dan dia juga dilengkapi dengan peralatan pemantauan. Perangkat ini tidak perlu meletakkan perangkat, hanya di kamarnya, peralatan suara disejajarkan dengan halaman Ren Xiaosu, itulah sebabnya Qin Hao pasti tetangga dengan Ren Xiaosu. Peralatan itu portabel, dan baterai digunakan. Ketika daya habis, personel intelijen King He Group akan datang dan menggantinya. Qin Lan datang ke sini dengan sebuah misi. Setiap orang yang menjadi ksatria benar-benar perlu tinggal di pasar selama setahun, tetapi biasanya di kota pasar di luar Luocheng, dan tidak akan pernah berjalan sejauh ini. Bagaimanapun, kavalir mengatur untuk hidup di situs orang lain untuk waktu yang lama, mudah untuk menyebabkan kesalahpahaman dari konsorsium lain, tetapi sekarang saya tidak begitu peduli. Setelah Qin Hao menulis paragraf-paragraf ini, dia mengambil buku lain dari samping dan mulai merekam hidupnya, dia memikirkannya dan kemudian dengan serius menulis beberapa kata. Tanggal 7 Desember bermain kartu. Maka tidak ada lagi. Bukan berarti Qin Hao tidak ingin menulis lebih banyak, tetapi dia bermain kartu hari ini, dan dia tidak melakukan hal lain. Ketika Qin Lan datang ke kota pasar nomor 61, kehidupan di buku ini cukup besar.
Dia menggambarkan pelatihan seperti apa yang dia alami, dan juga menggambarkan pemandangan dan hutan belantara seperti apa yang dia alami, dan kemudian menulis apa yang dia makan di malam hari. Itu ikan. Guru itu mengajarinya cara membuat perangkap di lumpur di sebelah sungai dan memancing sendiri. Tentu saja, dia tidak menulis tantangan apapun yang telah dia selesaikan. Ini membuat Qin Xiao merasa sedikit menyesal, karena akan lebih mulia untuk membentuk kata-kata menjadi prestasi. Wing Maun penerbangan, terjun payung, dan bermain hari ini di tahun-tahun awal. Qin ingat bahwa darah sepertinya mendidih. Sangat disayangkan bahwa unggasnya terlalu kuat dan tidak bisa dimainkan. Bandara King He Group telah lama ditinggalkan. Pesawat turboprop kecil terakhir juga dibawa ke gudang. Qin Lan melihat buku hariannya. Ketika dia datang ke penghalang ke-61, kehidupan yang kaya berubah dan dia menjadi kartu setiap hari. Pada tanggal 5 Desember mainkan kartu. Pada tanggal 6 Desember bermain kartu. Pada tanggal 7 Desember bermain kartu. Qin Yu berpikir bahwa dia tidak akan pernah jatuh lagi, dan dia harus berubah. Pada tanggal 8 Desember bermain kartu. Di sebelah Xiao Su sedang duduk di ruangan dan menonton surat kabar Hope Media pada tanggal 8 Desember terutama berfokus pada rencana perjalanan Luo Wei. Akibatnya, Ren Xiao Su menemukan bahwa setelah Luo datang ke bisnis dasar Wang, dia tidak melakukan apa-apa, seperti turis. Ren Xiao Su meletakkan koran di atas meja di sebelahnya, kemudian duduk di kursi santai di halaman dan memandang ke langit. Dia membaca sebuah buku di perpustakaan penghalang ke-88, mengatakan bahwa sulit bagi manusia sebelum bencana untuk melihat langit biru dan bintang-bintang tampak seperti mereka, dan sekarang bintang-bintang bersinar. Karena itu, pada kenyataannya, manusia menghancurkan diri mereka sendiri dalam malapetaka itu, bukan seluruh dunia. Manusia sangat kecil untuk seluruh dunia. Keesokan harinya saya pergi ke pub untuk bermain kartu seperti biasa, hidup terasa tiba-tiba tenang, baru saja dalam perjalanan pulang, dan Xiao hidup. Saya melihat seorang lelaki tua di depannya, yang mendatanginya, dan lelaki tua itu memegang sepasang bangau putih, dan dia menulis Tuhan bertindak. Ketika operator dewa melihat mata pertama Ren Xiao Su, matanya menyala. Langkahnya tiba-tiba melaju ke arah Ren Xiao Su, anak muda, aku kagum pada tulang belulangmu, dan akan ada berkat besar di masa depan. Ren Xiao Su mengangkat alisnya, dan kali ini dia berkata bahwa dia memiliki bencana berdarah terakhir kali. Tidak, itu akan membawa darah ke orang lain. Kali ini, saya langsung mengatakan bahwa saya memiliki surat kabar berkah besar. Tetapi mendengarkan para dewa, jenggot tersenyum dan berkata, kamu, aku di barat laut hidupmu, jangan berhenti di sini, kembali ke barat laut. Para dewa berjanggut dan menanggung dengan senyum misterius, mereka sangat berangin dan tidak dapat diprediksi, jika Anda bisa mencuci muka dengan bersih, pakaian Anda akan dibersihkan. Ren Xiao Su tidak memiliki udara yang baik, mengapa tanah saya didaksing di barat laut? Karena aku menghitung banyak orang yang menunggumu untuk kembali. Kata abdi Tuhan itu. Ren Xiao Su berkata, aku tahu kamu adalah benteng 178. Oke, Zhang Xiaoman mengatakannya kepadaku. Tidakkah kamu ingin aku kembali ke benteng 178? Aku belum selesai, jangan pergi. Hahaha, oh yeah, operator Tuhan hampir memberikan kecoa di tangannya ke tanah, mulut besar Zhang Xiaoman. Di jalan ini, operator dewa buru-buru bergegas ke penghalang ke-74 karena dia mendengar bahwa itu jatuh, tetapi sebelum dia tiba, penghalang ke-74 telah runtuh. Jadi operator dewa menemukan tim pengungsi lagi, tetapi ketika ia menemukan tim pengungsi, Ren Xiao sudah terpisah dari tentara Qin dan pasukan besar. Operator dewa juga meminta banyak talenta untuk menemukan target yang dicurigai sebagai Xiao, tidak kalah dari pekerja intelijen lama, jadi dia telah menemukan beberapa petunjuk. Dan sampai ke penghalang ke-61. Untuk mengetahui bahwa operator dewa dapat duduk tanpa mobil, ia berlari keras dengan dua kaki, dan semua orang berlari kurus. Setelah makanan kering selesai, telepon satelit sudah lama mati. Di mana muatan di hutan belantara, sekarang untuk benteng 178, dia adalah orang yang hilang. Tapi dia sangat sedih, tetapi juga berpikir bahwa pertama kali membiarkan Ren Xiao Su pergi ke barat laut dan kemudian berkata. Tapi,
Dia baru saja mulai berkedip-kedip, dan dia dibongkar oleh Ren Xiao. Para dewa di hati membencinya. Ketika dia kembali ke barat laut, dia tidak akan berteriak Zhang Xiaoman, dan dia berlari lebih dari 1000 mil. Ren Xiaosu terus pergi ke tempat tinggalnya, dan operator dewa mengikutinya dan hancur dan berkata, dataran tengah harus kacau, dan Anda melihat bahwa Anda di sini, betapa berbahayanya mereka. Mata tertegun Ren Xiaosu yang aneh dan mata besar, apakah ini benar-benar orang yang persuasif? Kamu hanyut di dataran tengah ini. Dimanapun kamu berada, kamu semua adalah orang-orang berbahaya di matamu, kan? Big Fudge mengejar Ren Xiaosu dan berkata, tetapi berbeda untuk kembali ke benteng 178. Benteng adalah rumahmu. Semua orang ingin Anda menjadi sedikit lebih kuat. Siapa yang akan takut pada Anda? Petik 2. Ketika dia mengatakan bahwa Ren Xiaosu telah tiba di rumah, dia ingin menutup flicker besar tepat di luar pintu. Akibatnya, dia terjebak di pintu halaman dengan setengah tubuh. Ren Xiaosu tidak punya pilihan selain membiarkannya masuk. Itu memang seperti Feng Chao mengatakan bahwa dia memiliki hubungan yang baik dengan benteng 178, seperti Zhang Xiaoman, Jiao Xiaochen, Fu Rao, Lin Pingan, dan mereka semua menyukai keluarga. Karena itu, meski dia tidak mau mendengarkan film besar, tapi itu tidak terlalu memalukan. Bab 594. Marsekal. Di sebelah, Qin Lan juga mengakhiri permainan dan kembali ke rumah. Dia berada di jalan dan melihat ada seseorang di sebelah Xiaosu, dan dia juga pergi ke rumah Ren Xiaosu. Ini membuat Qin Hao tiba-tiba bersemangat, ini adalah petunjuk penting. Qin Hao cepat pulang untuk menyiapkan peralatan pemantauan, tapi dia hanya berhenti mendengarkan 2 kalimat. Pada saat ini, saya sedang duduk di kursi rumah Ren Xiaosu dan terus bersumpah, sekarang semua orang melayani Anda. Anda hanya perlu kembali ke benteng 178. Anda adalah seorang pemuda. Apa yang tampan, apakah Anda tahu artinya? Anda di Central Plains, orang-orang di sini tidak bisa membiarkan Anda pergi, tetapi Anda hanya harus kembali. Setelah beberapa tahun di barat laut, Anda tidak sendirian. Qin Hao terkejut ketika saya mendengarnya. Dia, Lao Li, dan bahkan seluruh organisasi ksatria percaya bahwa Ren Xiaosu mungkin hebat, tetapi tampaknya menjadi penjaga sendirian, tidak ada struktur kekuatan di belakangnya. Tetapi sekarang dia menemukan bahwa mereka menduga itu tidak benar. Identitas millet kecil ini melebihi imajinasi mereka. Apa itu benteng 178? Bahkan di Central Plains juga terkenal. Dan sekarang karena benteng 178 telah menyatukan barat laut. Dapat dikatakan bahwa itu telah menjadi kekuatan teratas di seluruh aliansi penghalang, jumlah penghalang yang dikendalikan adalah yang kedua setelah Wang Zhou dan Kong, bahkan hambatan yang dikendalikan oleh perusahaan pemadam kebakaran sekarang bukan 178 lebih banyak. Tetapi evaluasi dunia terhadap 178 benteng tidak pernah menjadi jumlah penghalang, hanya bisa mengatakan bahwa benteng 178 saat ini lebih kuat. Setelah Zhang Jinglin kembali ke benteng 178 ada banyak gerakan besar, dan disatukan di barat laut, ini juga merupakan rute perdagangan pada tahun-tahun awal. Ada ksatria dan Zhang Jinglin memiliki pihak, dan Zhang Jinglin sangat dihormati. Sekarang Qin Zhen tiba-tiba menemukan bahwa millet kecil ini sebenarnya adalah benteng muda. Apa-apaan, kenapa dunia luar tidak mendengar angin? Peristiwa khusus ini tidak akan menjadi 2 orang yang bekerja sama untuk memainkan pegas ganda untuk mendengarkannya, lalu apa benteng 178 itu? Sebagai contoh, calon anak muda seperti Qin Lan masih sangat dikagumi oleh orang-orang tangguh di benteng 178. Dia memutuskan untuk mendengarkan dengan sabar. Ren Xiaosu menuangkan segelas air di rumah dan membungkamnya untuk waktu yang lama. Tiba-tiba dia menatapnya dengan pandangan berharap. Akibatnya, Ren Xiao tiba-tiba membuat tidur siang, aku minta maaf untuk makan lebih banyak di malam hari. Berkedip-kedip besar dan tertawa, ada apa dengan ini, dan kemudian Xiao Xiao berkata pada dirinya sendiri. Ada banyak uang untuk memenangkan Qin hari ini, anak itu terlihat sangat pintar, tetapi keterampilan kartunya tidak bagus. Flicker besar tiba-tiba meraung, sudahkah kamu mendengarkanku dengan serius, jangan gunakan cara berbicara sendiri untuk mentransfer topik.
Di sisi lain, Qin Lan, wajahnya gelap dan dia diam-diam bersumpah bahwa dia harus memenangkan uang yang hilang hari ini. Ren Xiaosu berkata kepada Dahou Yu, apa yang kamu katakan membuatku sangat hangat. Aku bukan orang yang bisa menutup mata terhadap godaan yang begitu besar, tetapi apakah kamu benar-benar tahu bahwa aku cocok? Aku hanya anak miskin yang lahir di luar negeri. Komandan juga adalah penduduk asli negara itu, kata Big Fudge dengan nada yang sangat tulus, kami belum pernah melihat orang yang tidak dilahirkan. Tidak penting bahwa Anda tidak memiliki bakat militer sekarang. Yang penting adalah kami mengenali Anda dan berharap Anda akan kembali. Apa bakat militer Ren Xiaosu? Kenyataannya, itu benar-benar tidak sebagus para jenderal dewasa itu. Bakat militer bukanlah satu atau dua kemenangan di perusahaan. Namun, setelah itu, semua orang telah melihat laporan pertempuran Zhang Xiaoman. Yang membuatnya terkesan adalah kemampuan Ren Xiaosu untuk beradaptasi dengan perang dan perhatiannya terhadap kehidupan para prajurit. Pada awalnya, semua orang melayani Zhang Jinglin, bukan karena ini. Selain itu, sekelompok musuh yang bermain di belakang musuh berbalik, dan akhirnya menembus penghalang, langsung memusnahkan mayoritas tingkat tinggi Zhong. Dapatkah Anda benar-benar mengatakan bahwa ia tidak memiliki bakat militer? Meskipun banyak hal yang ditangani dengan sangat kasar, bahkan dapat dikatakan itu dilakukan dengan kekuatannya sendiri yang kuat. Tetapi dapatkah Anda mengatakan bahwa ia tidak mencerminkan potensi militernya dalam pertempuran ini? Oleh karena itu, sekarang banyak 178 benteng akan mengenali satu hal. Selama Xiaosu kembali untuk menerima pelatihan militer yang sistematis, bahkan jika itu tidak sebanding dengan Zhang Jinglin di masa depan, itu mungkin tidak dapat pergi kemanapun. Selain itu, Dahou Yu dan Wang Fengyuan membahas masalah ini secara pribadi. Ini pasti hal yang baik bagi 178 benteng untuk memiliki Kun Jun sesegera mungkin. Di satu sisi, itu akan menghilangkan pikiran beberapa orang, di sisi lain, membiarkan Ren Xiaosu menjadi terbiasa dengan situasi militer sesegera mungkin. Ini juga menghindari kecelakaan di hari ketika benteng 178 tidak memiliki pemimpin. Mereka tidak menantikan kecelakaan Zhang Jinglin, tetapi mereka belum pernah bersama kelompok selama lebih dari 1 dekade. Siapa yang akan mengatakan dengan jelas di masa depan? Selain itu, ada orang-orang kuat dan luar biasa seperti Xiaosu yang duduk di benteng, dan semua orang juga praktis, banyak hal yang rumit akan menjadi sangat sederhana. Tetapi Ren Xiaosu akhirnya menggelengkan kepalanya, aku belum menemukan banyak hal, mungkin suatu hari aku akan pergi, tapi aku tidak bisa berjanji. Pertama, aku harus menemukan kerabat dan teman-temanku yang hilang. Kedipan besar membuat Xiaosu berkata begitu, tiba-tiba sangat menyenangkan, setidaknya Ren Xiaosu tidak menolak bukan. Dia tersenyum dan berkata, saya akan menemukan cara untuk menghubungi benteng 178 di Central Plains untuk mengirimi saya baterai telepon satelit baru. Dalam beberapa hari, Komandan Zhang memerintahkan kami untuk membantu Anda menemukan teman Anda di Central Plains. Mungkin ada berita tentang mereka sekarang, sehingga kami dapat membantu Anda menemukan teman Anda akan kembali ke utara bersama saya. Kedipan besar di sini mengubah konsep. Sebelum Millet kecil tidak mengatakan bahwa dia menemukannya, dia akan kembali bersamanya, tetapi Ren Xiaosu terlalu malas untuk membantahnya, atau dia harus membuang setengah hari. Terlalu sibuk untuk pergi, Ren Xiaosu meniup pintu. Qin mendengarkan untuk waktu yang lama, semakin aku mendengar semakin terkejut, dia tiba-tiba memikirkan masalah, bahkan jika Xiaosu adalah pewaris King He, tetapi King He dan 178 benteng. Mana yang lebih kuat? Meskipun reputasi King He tidak lebih buruk dari 178 benteng, reputasi King He yang lebih terkenal adalah dalam bisnis, sehingga orang-orang dengan ambisi biasanya lebih cenderung ke 178 benteng. Jika Anda mengubah pakaian kasual orang lain, jika Anda tahu bahwa Anda adalah pewaris King He, saya khawatir Anda akan bahagia. Oleh karena itu, sesuai dengan visi Laoli, Ren Xiaosu tidak akan menjadi pengecualian, tetapi mereka harus berhati-hati dan berhati-hati. Dan mengkonfirmasi identitas Ren Xiaosu untuk mengatakan hal ini. Tetapi mereka hanya berpikir bahwa mereka harus berhati-hati, tetapi mereka tidak pernah memikirkannya.
Bahkan jika mereka mengatakan kepada Ren Xiaosu untuk mewarisi King He dan Cavalier, mereka tidak akan mau bertanya. Ini sangat memalukan. Tentu saja, Ren Xiaosu belum tentu orang itu. Apa yang harus saya lakukan? Qin Lan merasa bahwa dia harus menyampaikan berita ini kepada gurunya sesegera mungkin. Setiap orang harus menilai kembali sikap terhadap Ren Xiaosu. Bab 595. Luo Wei tiba. Qin Lan Zeng memikirkannya, seseorang mengetuk pintu, dia berjalan mendekat dan membuka pintu, tiba-tiba dia melihat kilatan cahaya besar berdiri di depan pintu. Apakah ada sesuatu? Tanya Qin Hao dengan sopan. Aku melihatmu di sini bukan feng shui yang baik, jika kamu hidup untuk waktu yang lama, kamu mungkin mendapatkan yin ke dalam tubuh. Kamu mungkin tidak merasakannya ketika kamu muda dan muda, tetapi itu akan lebih menghancurkan setelah waktu yang lama, kata mulut berbisik besar. Tapi kamu dapat yakin, saya punya solusi, Anda menjual rumah ini kepada saya akan membantu Anda menyelesaikan kemarahan di sini. Penyakit saraf, kata Qin, menutup pintu. Dia bertanya-tanya apakah ini adalah benteng. Ketika dia omong kosong, wajahnya tidak merah. Kedipan besar berbalik dan pergi, dan mengetuk pintu Zhou Yingsui. Dia ingin tinggal langsung di sini, dan dia menyimpan milet kecil. Ada lebih dari 20 rumah bata dan batu dengan pekarangan di kota, tetapi hanya ada 2 tetangga di Xiaosu, satu adalah Qin Lan dan yang lainnya adalah Zhou Yingsui. Ketika saya melihat bahwa tidak ada berkedip untuk Qin Yu, saya berbalik dan menjentikan untuk bertemu salju. Ren Xiaosu mendengar suara ketukan di pintu sebelah dan merasakan tawa meledak. Bisakah Zhou Yingsui menjual rumah itu ke Big Fudge? Bagaimana itu mungkin? Akibatnya, Zhou Yingsui dan Dahui Yu dijual dengan harga 60.000 yuan, dan rumah itu berpindah tangan semalaman. Zhou Yingsui membeli halaman sedikit lebih jauh dari Xiao Xiao, dan Dachao menjadi tetangga baru Ren Xiaosu. Ren Xiaosu merasa malu ketika mendengar berita itu. Wanita itu menoleh dan menjualnya dengan harga puluhan ribu dolar. Dan Zhou Yingsui berkata bahwa dia ingin menghitung uang itu dan berkata kepada Ren Xiaosu, "Tuan, ini adalah uang yang diperoleh dari investasi real estate. Saya tidak akan membaginya dengan Anda." Ren Xiaosu, apa yang kamu lakukan dengan spesial ini? Zhou Yingsui tidak melihat wajah Ren Xiaosu. Dia terus berkata, "Tuan, saya pikir kamar untuk kota pasar ke-61 memiliki banyak ruang untuk penghargaan. Anda lihat bahwa saya telah memperoleh puluhan ribu dalam setengah bulan ini. Tidak, saya beli beberapa meter lagi, mungkin Anda bisa menghasilkan uang ketika Anda menentukan." Mengatakan, Zhou Yingsui keluar dari angin, dan membeli 6 meter ketika dia menembak bahkan dengan harga yang melebihi 30.000 yuan. Kemudian dia berbaring di rumah yang baru dibeli dan bermimpi tentang masa depan, dia sekarang adalah ibu kota, di masa depan, dia bisa berubah menjadi pengusaha real estate. Dia akan terburu-buru untuk memilih properti, dan menjadi orang terkaya di aliansi penghalang. Wang. Dengan mimpi yang begitu indah, Zhou Yingsui tertidur. Dalam mimpinya, dia berdiri di dinding dan berkata kepada Xiao Suhao, "Tuan, ini penghalang yang kubeli untukmu." Pada titik ini, Tuan Suo menghela nafas di kamarnya sendiri. "Oh, sejak milet kecil ini datang ke kota pasar nomor 61, Anda tahu, wanita dari kuil anjing datang, Ksatria datang, sekarang bahkan benteng 178 orang-orang mengikuti. Dan dikatakan bahwa hubungannya dengan King Shi juga sangat baik. Dulu saya berpikir bahwa dia memasuki pusat pusaran. Saya menemukan bahwa saya salah. Dia adalah pusaran air." Tuan Suo berkata bahwa arti dari ini sebenarnya adalah untuk memberitahu Xiaolu, orang seperti itu lebih baik tidak menyentuh, benar-benar tidak ada hasil, tetapi juga mudah untuk kecelakaan. Hanya setelah dia selesai untuk waktu yang lama dia tidak mendengar rusa kembali. Tuan Suo berkata dengan aneh, "Hei, rusa kembali ke masa ini, kakek, kamu memanggilku. Kamu bilang, gadis seperti apa yang disukai orang seperti Xiaosu?" Tuan Suo Su. Pada saat ini, tim Luo Wei dan Zhou Qi dan yang lainnya sedang berkendara di jalan menuju penghalang nomor 61. Zhou Qi berkata dengan cara yang tidak dapat diterima, "Anda harus mati, mengapa Anda menarik saya sepanjang hari?"
Saya tahu bahwa Wang adalah gua harimau Longtan dan saya harus datang. Ini bisa membuktikan bahwa aku sama sekali tidak bersalah, kata Luo sambil tersenyum, mengapa kolam naga Wang ini? Beraninya dia memperlakukan aku. Mengapa dia memindahkanku? Tidak apa-apa untuk diam-diam memberi Anda tahanan rumah, kata Zhou. Oh tidak, Anda mencari seorang reporter dari Hope Media. Mereka tidak dapat menempatkan Anda di bawah rumah, kecuali jika Anda berada di bawah tahanan rumah dengan seorang reporter dari Hope Media, atau berharap media akan melaporkan dengan jujur. Saya berharap media ingin mengetahui lebih jelas apa yang terjadi. Saya perlu dunia luar untuk mengetahui keberadaan saya setiap hari. Semua orang membutuhkan apa yang mereka butuhkan, kata Luo sambil tersenyum. Pada saat ini, reporter media berharap berada di mobil di belakang tim. Duduk, selama media masih melacak laporan, Wang tidak akan bisa memindahkannya. Lagi pula, apa alasan yang tepat untuk tahanan rumah Wang? Ini juga alasan mengapa Luo Wei dan pejabat King tidak mengakui kepemilikan senjata nuklir. Anda tidak peduli apakah saya memilikinya atau tidak. Saya tidak mengakuinya. Saya akui itu masalah masa depan, dan saya tidak mengenalinya sekarang. Zhou Qichen berkata, ketika mereka menemukan bukti di masa depan, reputasi Anda di Central Plains akan berbau busuk. Setelah memutar begitu banyak film, banyak orang yang berlinangan air mata percaya bahwa ketika mereka mengetahui bahwa Anda menipu semua orang, maka Central Plains mungkin takut. Tidak ada yang menyukaimu. Luo Yan mengerutkan kening. Bahkan, dia juga tahu bahwa akan ada hari seperti itu. Bukti bahwa kepemilikan senjata nuklir King akan ditemukan cepat atau lambat. Selama kamu menembak tidak mungkin menyembunyikan semua petunjuk. Pada saat itu, Luo Wei mungkin akan menjadi pembohong terbesar dan bahan tertawaan di era hambatan ini. Pada akhirnya, Luo Wei dengan tegas mengatakan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan masa depan King Shi. Keuntungan dan kerugiannya sendiri, untuk zaman King, Luo Yi merasa bahwa ia mendapatkan. Oke, kata Zhou Qi, aku mendengar bahwa sudah ada banyak radikal di penghalang ke-61 untuk bersiap menahanmu. Kau harus memikirkan apa yang harus dilakukan. Hei, sekelompok siswa, apa yang kamu takutkan? Tidak ada yang seperti itu di mata kata-kata Luo Yan. Ketika tim memasuki penghalang nomor 61, mereka tidak menemui hambatan, mereka hanya mensubscribe channel Dongeng Donghua dan memeriksa mobil secara simbolis dan melepaskannya. Perilaku semacam ini lebih seperti menghindari kecurigaan. Semua orang tahu bahwa Wang Xi berdiri dan menuju King Shi. Untuk mengekspresikan sikap adil kami, saya tidak akan pernah peduli dengan Anda dalam hal-hal kecil. Semakin tinggi tingkat tit for tat, semakin informal. Di tengah jalan, Luo Wei melihat dinding panjat di samping jalan. Jangan katakan, dinding panjat di penghalang ini benar-benar aneh, tidak layu di musim dingin, dan begitu banyak. Dinding panjat ini awalnya tumbuh di luar tembok beberapa rumah, tetapi setelah musim dingin, ia tidak layu, bahkan menyebar ke beberapa jalan. Jika Anda melihatnya dari langit, Anda akan menemukan bahwa arah dinding merayap didasarkan pada dinding penghalang. Nampaknya menutupi seluruh penghalang, pusat penghalang belum melihat banyak harimau panjat dinding. Warna hijau ini mungkin menempati 1/10 dari penghalang dan terlihat cukup memuaskan. Hanya saja Luo Wei tidak punya waktu untuk memanjat tembok. Dia sudah melihat seseorang mencoba menghalangi arah kemajuan tim. Ada spanduk di sisi lain, suami King Yu, serahkan senjata nuklir. Mata Luo Yan terbanting. Bab 596, Populasi Hilang. Sekelompok orang berdiri di kedua sisi jalan, dan bahkan dengan sengaja mengangkat spanduk ke posisi yang lebih tinggi dan lebih mencolok. Luo Yi awalnya berpikir bahwa pihak lain menargetkan dirinya sendiri, jadi dia tidak menaruh masalah ini di dalam hatinya, tetapi pihak lain sebenarnya menargetkan King Yu. Ini membuat hatinya sangat tidak bahagia. Jangan mengemudi, jangan berhenti, kata Luo sambil mencibir. Ini jelas pengaturan orang-orang di dalam api Wang. Kalau tidak, bagaimana bisa pihak lain tahu kapan kita tiba? Harapan hari ini bahwa surat kabar media tidak mengatakan waktu perjalanan yang pasti. Dan rutenya.
Faktanya, kendali Wang di belakang, semua orang tahu, pemikiran Zhou adalah bagaimana menyelesaikan masalah saat ini, jika sekelompok orang seperti itu tiba-tiba bergegas memberi Luo Yi makanan. Itu benar-benar memalukan. Luo Wei, mereka tidak bisa menembak di penghalang Wang. Jika mereka menembak, Wang punya alasan untuk mengurangi Luo. Namun, Zhou menemukan bahwa Luo Wei masih duduk di dalam mobil dengan mantap, dan sepertinya dia tidak panik. Tim perlahan bergerak maju dan mereka berada 2,2 km dari hotel. Hotel ini terletak di tengah penghalang dan dianggap sebagai hotel paling mewah. Orang-orang Qing yang bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan Luo di dalam mobil gugup satu persatu, karena takut bahwa beberapa orang di kerumunan akan menembakkan senjata hitam. Mata para prajurit Qing ini setajam burung hantu elang. Ketika mata mereka terhanyut dari kerumunan, beberapa orang agak takut untuk mundur. Personel keamanan yang diatur untuk Luo Wei oleh dinasti Qing haruslah elit dalam militer. Ketika Qing mengatur personel keamanan untuk dirinya sendiri, ia tidak mentransfer kartu truf pasukan militer ini. Ketika tim melaju melewati orang-orang di jalan dengan spanduk mereka di sisi jalan menindaklanjuti dan berjalan di sepanjang jalan ke hotel tempat mereka tinggal. Kelompok orang ini tidak akan mau mengikuti kita ke hotel, Zhou Qi mengerutkan kening. Namun, dugaan Zhou Qi salah. Ketika mereka memasuki hotel, sekelompok orang duduk diam di luar hotel, memegang spanduk di tangan mereka dan menulis semuanya. Ada Zhao Xing, ada yang membiarkan Qing meninggalkan senjata nuklir, dan membiarkan Luo Wei meninggalkan Central Plains. Beberapa dari mereka tidak mengangkat spanduk, tetapi mereka terus mengawasi perubahan di kerumunan, dan gerakan orang lain datang dari mereka. Niat. Sebelum mereka memasuki ruangan, mereka pertama kali diperiksa oleh tentara Qing yang mengikuti, dan selain menguping, memantau bahan. Dan bahkan memeriksa apakah ada interlayer atau ruang gelap di dinding. Setelah pemeriksaan itu sudah 15 menit kemudian. Para prajurit Qing ini sangat teliti dalam pekerjaan mereka, dan Luo Hao tidak mengingatkannya. Dia menunggu dengan tenang di luar pintu. Ada 5 tentara di sekelilingnya yang selalu dilindungi. Meskipun Luo Yan mengatakan sesuatu untuk ditakuti, tetapi tidak ada yang salah dengan itu. Setelah memasuki ruangan, Luo Wei berkata kepada seorang prajurit di belakangnya, biarkan restoran hotel menyiapkan makan malam, menjadi mewah, dan biarkan aku melakukan yang paling mahal. Aku tidak buruk. Zhou Qi tertegun, ini baru pada siang hari, bagaimana Anda mulai memasak? Luo Lan berjalan ke tepi jendela dan membuka tirai dengan celah. Dia tersenyum, mereka akan bersiap untuk mereka. Mereka akan duduk di malam hari. Mungkin duduk selama beberapa hari. Bagaimana mereka bisa begitu lapar? Benar saja, seperti yang diharapkan Luo Yi, sekelompok orang di lantai bawah seperti pikiran yang keras untuk memaksa mereka keluar dan menghadapi mereka. Mereka duduk diam di tempat yang sama. Pada pukul 6 sore, Luo Wei secara pribadi mendorong mobil makan keluar dari hotel, dan mobil makan beraspal kain putih, penuh makanan. Seseorang dalam kelompok demonstran berkata, jangan kira kamu bisa mengirimi kami makanan, kami. Luo Xiao berkata sambil tersenyum, apa yang kamu pedulikan di sini? Siapa yang akan memberimu sesuatu untuk dimakan? Inilah yang aku berikan pada diriku sendiri. Seperti yang dia katakan, ada tentara Qing yang mengambil kursi dan memberikannya kepada Luo Wei. Luo Hao sendiri berteriak di pintu masuk hotel, dan yang dia makan adalah seteguk minyak. Ketika makan, Luo Wei bahkan dapat mendengar sekelompok orang yang duduk di tanah di seberang, beberapa orang menelan air, setelah semua, dari pagi hingga sekarang, tentu saja belum makan apapun. Lagi pula, protes yang serius, tidak serius untuk makan sambil memprotes. Jika tidak ada orang yang makan di sebelah Luo Wei, dia tidak selesai berbicara tentang kata-kata Zhou Qi sebelumnya. Orang-orang ini telah menikah dan merayakan, dan mereka lapar dan tidak bisa melakukannya. Setelah makan, Luo Wei juga membuat makanan lengkap, saya tidak bisa menyelesaikannya, saya memiliki lebih dari setengahnya, atau Anda harus memakannya, saya pikir Anda lapar. Mengatakan, Luo Wei mendorong sisa makanan di mobil ke orang-orang ini, lalu tertawa kembali ke hotel. Dia tidak hanya ingin makan di depan orang-orang ini, tetapi juga meninggalkan beberapa khusus untuk ditunjukkan kepada mereka.
Kelompok demonstran memandang punggung Luo Xiao, dan hati membenci gigi, tetapi mereka masih tidak bisa melakukannya. Jika mereka mulai, mereka akan kehilangan uang. Tepat ketika sekelompok orang duduk diam di pintu hotel, tiba-tiba ada laporan dari Departemen Pesanan. Staf di kantor divisi ketertiban sangat tidak bahagia. Karena kedatangan Luo Wei, sebagian besar pasukan polisi dipindahkan keluar. Mereka terlalu sibuk untuk datang, dan ada orang yang datang untuk menambah kekacauan. Selain itu, kecerdasan buatan telah sangat baik dalam beberapa tahun terakhir. Dan setiap kasus akan langsung diberitahukan kepada mereka oleh kecerdasan buatan. Kebanyakan kasus yang dilaporkan oleh penghuni hambatan semuanya adalah insiden olong. Namun, konsorsium Wang meminta mereka untuk menyelesaikan tingkat kejahatan 100%. Selama seseorang melaporkan kasusnya, itu harus diselesaikan. Staf divisi pesanan bertanya, karena apa yang dilaporkan? Karena beberapa pekerja di pabrik garmen kami tidak ada panggilan telepon ke rumah mereka tidak dapat dihubungi. Mereka belum menemukannya di rumah mereka, seperti dunia telah menguap. Seorang pria parubaya berkata, itu semua apakah itu pekerja di pabrik kami, tidak bisakah menghilang begitu tidak jelas? Staf divisi ketertiban mendengar ini dan mereka berhenti, ternyata kasus penghilangan yang pasti. Mengapa tidak ada pengingat kecerdasan buatan? Apakah itu mata-mata? Kata anggota staf lainnya. Ada situasi seperti ini sebelumnya. Beberapa orang tiba-tiba menghilang. Sebenarnya itu adalah penghalang untuk melarikan diri. Itu tidak benar, mata-mata itu tidak ada hubungannya dengan pabrik garmen. Tidak ada rahasia di sana, kata staf divisi pesanan. Anda harus mendaftarkan informasi laporan dengan kami di sini. Saya akan mengikuti Anda nanti. Lakukan perjalanan, pertama lihat apa yang terjadi di rumah mereka, apakah ada jejak pertempuran, dan bagaimana kecerdasan buatan hilang. Kasus kehilangan kucing dan anjing di paragraf sebelumnya belum rusak. Pemilik pabrik garmen tertawa dan berkata, saya jauh lebih serius daripada kehilangan kucing dan kehilangan seekor anjing. Staf divisi pesanan meliriknya dan berkata, tidak ada yang lebih serius daripada orang lain. Karena kami melaporkan kasus ini, kami akan menyelesaikan kasus ini. Benar, di mana keluarga mereka? Pemilik pabrik garmen dengan tergesa-gesa berkata, kamu tidak melihat beritanya, panjat tembok saja. Keluarga mereka memanjat tembok. Bab 597, makan. Orang-orang di divisi ketertiban mengusir para wartawan keluar dari gerbang dan bergegas ke alamat beberapa orang yang hilang. Sebelum keberangkatan orang-orang di divisi pesanan bertanya, siapa yang hilang beberapa orang yang tinggal di sana? Apakah mereka berbagi rumah? Tidak, kami memiliki ratusan pekerja di pabrik garmen. Kami memiliki tempat tinggal. Para pekerja ini juga memiliki rumah di penghalang, tidak berbagi, dan tidak tinggal bersama, jelas pemilik pabrik garmen itu. Itu agak aneh, kata staf divisi pesanan, Wang Zongrui. Saya tidak hidup bersama, tetapi saya menghilang bersama. Anda tidak merasa aneh. Bagaimana biasanya mereka tampil di pabrik? Pabrik Anda baru-baru ini apakah Anda kehilangan barang yang lebih mahal? Wang Zongrui memikirkan kemungkinan apakah para pekerja di pabrik mencuri barang-barang yang lebih berharga, sehingga mereka melarikan diri. Saya pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya, tetapi penjahatnya sangat menyedihkan. Saya ditemukan oleh kecerdasan buatan sebelum saya lolos dari penghalang. Hal yang paling berharga di pabrik kami adalah mesin dan peralatan, serta bahan baku, tetapi hal-hal ini tidak dapat dicuri. Dan tidak ada tempat untuk menjualnya ketika mereka dicuri. Bos menolak spekulasi ini. Itu hanya bisa dilihat di tempat kejadian, kata Wang Zongrui. Harimau panjat tebing sekarang memiliki ruang lingkup yang besar, posisi pemilik pabrik garmen adalah sumber harapan paling awal dari surat kabar media. Banyak penghalang penghuni yang memiliki benda berharga seperti kamera mereka sendiri juga berlari untuk mengambil foto dengan harimau yang memanjat dinding di musim dingin. Namun, harimau panjat dinding saat ini lebih dari sekedar sepotong kecil. Ketika Wang Zongrui melaju ke daerah memanjat harimau dinding, ia bertanya kepada pemilik pabrik garmen pilot-pilot ini di mana-mana memanjat dinding, di mana mereka tinggal. Pemilik pabrik garmen berkata, belok kiri, lalu belok kanan. Aneh, bagaimana pendaki ini bisa tumbuh lebih lama?
Pak, Anda melihat bangunan tempat tinggal di sebelah kiri. Saya tidak berpikir itu kemarin. Menyebar ke sini, bagaimana seluruh bangunan tempat tinggal dapat ditutup hari ini? Jangan katakan bahwa jika saya tidak terlalu mengenalnya, saya tersesat jika saya tidak baik. Harimau panjat tebing yang rimbun itu sangat lebat dan bahkan kartu-kartu jalanan di lantai penghuni pun tertutup. Pada awalnya, penghuninya masih merasa sangat baik, tetapi sekarang harimau yang memanjat dinding telah mempengaruhi kehidupan semua orang. Pejalan kaki yang datang dan pergi di jalan agak tidak puas dengan tembok panjat ini. Wang Zongrui memandang harimau yang memanjat tembok dan selalu merasa ada yang salah, tetapi dia tidak bisa memikirkan masalahnya. Sudah waktunya untuk datang, kata pemilik pabrik garmen. Ada bangunan tempat tinggal di sebelahnya. Ada seorang pekerja yang tinggal di lantai pertama. Wang Zongrui menghentikan mobil dan berjalan ke koridor. Dia dengan aneh bertanya, "Hei, apakah dinding panjat umum menuju ke koridor? Bukankah di tempat di mana matahari bisa bersinar?" Pada saat ini, Wang Zongrui melihat bahwa koridor di depannya ditutupi dengan harimau yang memanjat dinding. Dinding putih asli telah menghilang, tetapi Wang Zongrui tidak berpikir bahwa harimau yang memanjat dinding terlihat bagus, tetapi dia merasa agak dingin di belakang. Tetapi orang-orang di divisi ketertiban tidak begitu takut dengan harimau yang memanjat dinding itu. Dia berjalan dengan kulit kepala yang keras. Hanya aneh bahwa pintu rumah tangga ini benar-benar terbuka. Wang Zongrui bertanya, "Apakah pintu ini terbuka?" "Tidak," kata direktur pabrik garmen. "Saya sedang mengemudi ketika saya datang kemarin. Saya bertanya-tanya apakah mereka bahkan tidak menutup pintu ketika mereka pergi." Wang Zongrui berjalan ke dalam rumah, dan tidak ada jejak pertempuran di rumah itu. Tidak ada jejak petunjuk. Hanya saja Wang Zongrui lebih berpengalaman daripada panjangnya pabrik garmen. Meskipun Departemen Pesanan tidak terlalu menyelidiki sendiri kasus ini, ia bergantung pada kecerdasan buatan, tetapi orang-orang di Departemen Pesanan telah menjalani pelatihan profesional. Baru saja memasuki pintu, Wang Zongrui menemukan sesuatu yang salah. Ada sidik jari berkeringat di kusen pintu, yang tidak terlalu jelas, tapi itu sangat aneh. Jejak yang ditinggalkan oleh sidik jari itu seperti seseorang yang baru saja mengambil kunci untuk membuka pintu dan kemudian tiba-tiba ditarik keluar dari rumah oleh sesuatu. Dan kemudian pria itu ingin mengambil kusen pintu tetapi tidak menangkapnya. Saya pikir Wang Zongrui menyeramkan melihat ke belakang, tetapi tidak ada di belakangnya. Wang Zongrui memandangi rumah itu dan tidak ingin tinggal terlalu lama. Dia berkata kepada direktur pabrik garmen, "Ayo pergi dulu dan naik ke atas untuk bertanya pada penduduk lain." Ketika kedua pria itu naik ke atas, Wang Zongrui menemukan bahwa dinding panjat telah menutupi seluruh bangunan, baik di dalam maupun di luar. Di lantai 2, Wang Zongrui terkejut menemukan bahwa kedua keluarga di lantai atas semuanya terbuka. Dia bertanya, "Apakah kamu naik ke atas kemarin?" "Tidak," kata direktur pabrik garmen, "aku baik-baik saja, aku akan naik." Yang Wang Zongrui ingin tanyakan adalah, ketika Anda datang kemarin apakah pintu di lantai 2 terbuka? Penduduk di sini masih di sana. Tiba-tiba, Wang Zongrui berteriak dan berteriak, "Apakah ada orang di rumah ini?" Dia bahkan tidak berani memasuki rumah sekarang, dan rasa krisis yang besar memaksa dia. Wang Zongrui berkeringat di belakangnya saat ini. Saat berikutnya, Wang Zongrui melihat jejak darah di tanah, sangat sedikit, akan ada debu bercampur, orang lain mungkin tidak mengenali ini adalah darah. Tetapi bagaimana ia tidak bisa mengenali garis ini? "Lari," kata Wang Zongrui. Setelah selesai, ia mengambil panjang lengan lapangan dan berlari ke bawah. Tetapi sudah terlambat. Wang Zongrui melihat dinding panjat di dinding koridor seolah itu hidup dan menariknya ke arah keduanya. Wang Zongrui tidak lagi ragu-ragu, dia sekarang bergegas masuk ke rumah, karena kesan, tidak ada dinding panjat di rumah lantai pertama. Dia dan manajer lapangan keduanya bisa bergegas masuk ke rumah sebelum harimau yang memanjat dinding menangkap mereka. Panjang lapangan itu belum diputuskan, apa-apaan ini, monster macam apa ini, bagaimana mungkin dinding panjat bisa dipindahkan? Wang Zongrui tidak punya waktu untuk menjelaskannya. Dia langsung pergi ke rumah dan berlari langsung ke jendela dengan kecepatan tercepat.
Dengan keras Wang Zongrui menghancurkan jendela dengan bahunya sendiri dan menghancurkan dari lantai 2. Karena kelembaman berlari yang kuat, dinding panjat luar ingin menariknya, tetapi Wang Zongrui memutuskan beberapa tanaman merambat. Ledakan Wang Zongrui jatuh di jalan, para pejalan kaki di jalan menatapnya dengan terkejut, tetapi dia berteriak di lantai 2 terlepas dari ketidaksetujuannya, lompat. Cepat, cepat, atau sudah terlambat. Tapi, lantai kedua tenang, tidak ada yang menanggapinya, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Di jalan, matanya terlihat seperti Wang Zongrui, seolah Wang Zongrui seperti orang bodoh, dan semua orang tidak tahu dengan siapa dia berbicara. Kulit kepala Wang Zongrui tiba-tiba menjadi mati rasa. Dia mengeluarkan dokumen-dokumennya dan meneriaki para pejalan kaki. Saya adalah divisi ketertiban, dan saya jauh dari mereka yang memanjat dinding, dan bergegas ke tempat di mana tidak ada panjat dinding. Ketika semua orang melihat dokumen departemen pesanannya, ini tegang. Seseorang bertanya, "Tuan, apa yang terjadi dengan harimau yang memanjat tembok ini, apakah ada masalah?" Wang Zongrui Senseng berkata, "Dinding panjat ini akan memakan orang." Dia berdiri di tengah jalan, memperhatikan harimau-harimau dari dinding ke dinding yang penuh sesak, dan bangunan tempat tinggal yang tertutupi oleh harimau yang memanjat dinding. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang dimakan oleh harimau yang memanjat dinding. Tetapi tidak sepenuhnya aman untuk melarikan diri, karena Wang Zongrui tahu bahwa harimau panjat tebing ini akan mengambil inisiatif untuk menangkap orang, tetapi ia tidak tahu mengapa. Ketika ia jatuh ke jalan, harimau panjat dinding segera tidak memiliki gerakan. Bab 598, Mimpi Buruk. The First Order Chapter 598, Mimpi yang Rusak. Wang Zongrui mengusir penduduk di jalan untuk segera meninggalkan daerah di mana harimau memanjat tembok itu berada, tetapi ia hanya bisa memandu satu jalan. Bagaimana dengan penduduk di tempat lain? Dan harimau panjat dinding ini sangat aneh, Wang Zongrui bertanya pada dirinya sendiri sebagai orang biasa, dia tidak berani tinggal di sini lagi. Setelah dia meninggalkan area panjat tebing, dia segera menemukan jalur darat dan menelepon departemen pesanan. Ada masalah dengan memanjat dinding dan memakan manusia. Sekarang kamu harus memanggil rumah rakyat di dinding panjat untuk melihat itu. Masih ada orang yang masih hidup di bangunan tempat tinggal yang tertutup oleh harimau yang memanjat tembok. Jika demikian, suruh mereka pergi dengan cepat. Juga, beritahu manajemen Puncak Wang dan kirim pasukan untuk datang, kita membutuhkan alat bantu pernapasan. Pada saat ini, logika Wang Zongrui masih jelas. Dia adalah orang yang sangat rasional dan tegas, atau dia tidak bisa begitu saja melarikan diri dari bangunan tempat tinggal. Dia mengatakan kata-kata ini, yang pertama adalah untuk mengkonfirmasi para korban, yang kedua adalah bagaimana menghadapi, dinding panjat ini tidak takut akan peluru, dan sangat agresif. Wang Zongrui percaya bahwa menggunakan penyembur api untuk menangani lebih tepat. Namun, hati Wang Zongrui agak memalukan, harimau panjat tebing ini sekarang mencakup 1/5 dari penghalang, artinya jumlah kematian di penghalang telah mencapai tingkat yang tak terhitung. Wang Zongrui menduga bahwa memanjat dinding harimau dan mulai memakan manusia harus menjadi awal dari 2 hari ini, jika tidak, akan ada banyak orang untuk melaporkan hilangnya. Terlebih lagi, harimau yang memanjat dinding setelah memakan manusia mungkin bahkan lebih kuat. Dia ingat bahwa direktur pabrik garmen mengatakan bahwa bangunan tempat tinggal belum ditutup kemarin, tetapi hari ini telah menjadi hijau suram. Kecepatan merayap dari harimau panjat dinding sebelumnya tidak begitu cepat. Departemen Ketertiban tidak merasa bahwa Wang Zongrui mengkhawatirkan. Wang Zongrui juga seorang anggota staf lama, sangat dapat diandalkan untuk melakukan hal-hal di masa damai. Jadi seluruh divisi ketertiban tiba-tiba dimulai, sejumlah besar personel divisi ketertiban bergegas ke lokasi Wang Zongrui. Dan markas besar orang-orang mulai memanggil telepon rumah di sebuah bangunan tempat tinggal. Namun, semakin banyak ponsel yang mereka buat, semakin mereka rasakan, karena tidak ada yang menjawab telepon, dan satu panggilan sudah berakhir, dan akhirnya hanya ada nada sibuk. 1 atau 2 mungkin kebetulan, tetapi jika itu adalah ratusan panggilan, itu berarti sesuatu yang besar. Di dalam penghalang, ada pasukan maju ditempatkan di tentara dan membawa penyembur api.
Komandan pasukan pendahulu menemukan Wang Zongrui untuk memahami situasi tersebut. Wang Zongrui memandangi dua penyembur api di tangan mereka dan bertanya, berapa banyak penyembur api yang ada di penghalang kita? Hanya dua ini, biasanya senjata jenis ini tidak ada gunanya sama sekali, jadi penghalang tidak pernah dilengkapi dengan hal-hal ini, Komandan Kompi menjelaskan. Dan kedua penyembur api ini belum digunakan untuk waktu yang lama, atau ketahui cara menggunakannya. Petik 2. Setelah mendengarkan Wang Zongrui, dia melihat kembali pada harimau yang memanjat dinding. Dinding panjat di depan mereka seperti laut yang hijau. Tidak ada akhir untuk itu. Bagaimana dengan dua penyembur api? Saya mendengar Komandan Kompi berkata, mari kita coba dulu. Ada saudara di belakang yang membawa bahan bakar. Jika tidak berhasil, biarkan api sedikit terbakar. Ya, coba dulu, jawab Wang Zongrui. Seorang tentara membawa sepasang penyembur api dan berjalan menuju gedung tempat tinggal. Ketika dia berada 5 meter jauhnya, dia menembak secara langsung. Lidah api yang panjang meludahi harimau yang memanjat dinding. Seperti anggota tubuh manusia yang menyakitkan dan terdistorsi dalam api. Para prajurit pasukan pendahulu asli masih akan curiga dengan apa yang dikatakan Wang Zongrui, tetapi mereka sudah terkejut ketika mereka melihat adegan ini. Harimau panjat dinding yang normal tidak akan pernah bereaksi seperti ini di bawah nyala api. Tapi sebelum mereka bisa memikirkannya, punggung prajurit itu tiba-tiba membuka penutup lubang oleh tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya. Dan kemudian tanaman merambat itu mendatangi para prajurit dalam sekejap mata, dan lonjakan tajam menempel ke tubuh prajurit itu, keras para siswa menyeret pihak lain ke selokan. Tentara itu tidak mengatakan apa-apa, dan pasukan yang ingin menyelamatkannya akan menerkamnya, tapi tidak ada apa-apa di saluran pembuangan, hanya lubang hitam di kepala sumur. Dan kengeriannya tidak normal. Komandan pasukan pendahulu berteriak kepada koresponden, tingkat siaga. Cepat beritahu perintah, minta bala bantuan, kami membutuhkan banyak bahan bakar. Tapi dia tidak tahu, sudah agak terlambat untuk berurusan dengan memanjat dinding. Ketika harimau memanjat dinding menabrak prajurit ke selokan, tampaknya harimau yang tumbuh di dinding mulai menyebar dengan kecepatan luar biasa. Datang. Nyala api itu seperti prolog untuk membuka seluruh penghalang bencana ke-61. Dulu, harimau yang memanjat tembok itu adalah benda makan yang ditutup-tutupi, dan sekarang sudah gila. Wang Zongrui dan yang lainnya belum menunggu sampai bala bantuan, mereka telah melihat dinding panjat dengan cepat menyebar ke diri mereka sendiri, permukaan jalan setidaknya bersih, tapi sekarang. Hanya semenit kemudian, area yang ditutupi oleh panjat dinding harimau bahkan permukaan jalan sudah berubah hijau. Sepotong dinding panjat harimau bergetar, seperti tangan, menyaksikan kulit kepala Wang Zongrui mati rasa. Pasukan pendahulu juga ingin menggunakan penyembur api lain untuk mencoba menghalangi kecepatan memanjat tembok. Tetapi Wang Zongrui meliriknya dan mereka akan dikelilingi oleh harimau yang memanjat tembok. Dia mengambil Komandan Kompi dan berlari, lari, jangan terlambat. Tidak bisa lari. Teriak Kompi itu, apa yang harus dilakukan tentara dengan rakyat. Wang Zongrui tidak berdaya. Dia tidak ingin menunggu di sini untuk mati. Tentara tidak lari dan dia harus lari. Bahkan jika pekerjaan divisi ketertiban hilang, Anda tidak bisa membawanya ke sini. Wang Zongrui tidak lagi mengurus pasukan pendahulu, tetapi berbalik dan berlari. Dia hanya berlari beberapa ratus meter ketika dia kembali, dia melihat pemandangan di mana dinding panjat akan ditelan oleh tim pertama, dan tiba-tiba pucat. Pada titik ini, Luo Wei bertanya-tanya di depan jendela dari lantai ke langit-langit, apa yang terjadi? Saya melihat bahwa orang-orang di divisi ketertiban semua telah ditarik, dan ada kendaraan militer yang melintas. Apa yang terjadi? Kami tidak melakukan apa-apa. Ini adalah sore hari. Sisa orang yang telah duduk masih duduk selama sehari semalam. Luo Wei benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi, dan harimau yang memanjat tembok telah menyebar dengan cepat di sepanjang dinding penghalang pada saat ini. Menghadap masa lalu di langit, penghalang ini dikelilingi oleh lingkaran hijau yang aneh. Ren Xiaosu mendengar tangisan di dalam penghalang. Dia berteriak di tempat, ini bukan urusan saya tidak ada hubungannya. Pintu penghalang tiba-tiba terbuka, dan beberapa tentara melarikan diri dari pintu, dan seseorang datang ke depan dan bertanya, apa ini?
Para prajurit juga menolak apapun dan berteriak langsung, rintangan dikelilingi oleh harimau panjat dinding, dan harimau panjat dinding akan memakan orang. Rintangan ke-61 takut akan bahaya. Beberapa dari mereka lolos dari penghalang pada menit terakhir. Pada saat ini, mereka masih dalam kehidupan yang beruntung dari sisa perampokan. Mereka melihat pintu Xiao Su Chao, dan pintu yang awalnya dibuka telah diblokir oleh tanaman merambat hijau. Ren Xiaosu tiba-tiba mendengar tangisan di sekelilingnya. Dia menoleh untuk melihat Zhou Yingsui, apa yang kamu menangis? Zhou Yingsui menangis ketika dia menangis, rumahku tidak bisa menjual. Mimpi pengusaha real estate belum mulai dilakukan, dan ini hancur. Wajah Ren Xiaosu gelap dalam sekejap. Apakah sudah waktunya untuk mempertimbangkan ini? Lari cepat. Tunggu, Luo Wei masih di dalam. Bab 599. Panjat tembok. Pada saat ini, Luo Wei sedang membawa tentara Qingxi untuk mengepak barang-barang mereka, untuk mengatakan bahwa barang bawaan Luo Hao juga banyak, ia pergi. Bahkan set teh dibawa dengan perangkatnya sendiri, kehidupan dapat digambarkan sebagai sangat menegangkan. Dikatakan bahwa set teh masih merupakan hal sebelum bencana, yang cukup mahal. Jika hari aliansi penghalang benar-benar datar, set barang antik ini dapat melelang harga tinggi. Oleh karena itu, ketika Luo Wei memesan kemasan itu, tentara Qing lebih suka mengumpulkan set teh dan barang berharga lainnya. Meskipun mereka tidak tahu mengapa bos mereka begitu tergesa-gesa, mereka hanya personil militer, hanya mendengarkan perintah. Tetapi ketika mereka mengemas barang-barang ini, mereka mendengarkan keinginan Luo Wei untuk mengatakan apa yang kamu lakukan dengan barang-barang yang rusak. Jangan mati, jangan mengambil makanan yang kami bawa, dan berapa banyak untuk dipegang, air tidak akan diambil, Zhou akan berubah. Petik 2. Zhou Qi mengangkat alisnya dan bergabung sebagai tukang air minum. Seorang prajurit Qingxi memandang Luo Wei, bos, kamu sangat suka teh ini. Bisakah teh mengatur kehidupan menjadi penting? Luo Wei memasukkan barangnya sendiri ke seorang prajurit, cepat, jangan bawa barang ekstra, kita harus ringan dan sederhana. Hubungi reporter yang menginginkan media dan biarkan dia ikut juga dengan kami. Petik 2. Mengatakan, Luo Hao telah bergegas keluar dari ruangan, langsung ke tangga, agar aman, dia bahkan tidak melakukan lift, karena takut akan kecelakaan. Akibatnya, Luo Wei benar-benar tepat saat ini. Ketika mereka pertama kali turun ke lantai 3 dari lantai 7, seluruh hotel menjadi gelap. Bukannya aku mengatakan apa yang kamu berlari, Zhou Qi bertanya-tanya, konsorsium Wang ini benar-benar ingin membunuhmu, kamu tidak bisa kehabisan. Zhou Qi berpikir bahwa Luo Wei berusaha menghindari konsorsium Wang, tapi dia mendengarkan Luo Wei, kamu tahu kentut, ini mungkin bukan Wang, mungkin itu bukan manusia. Sejujurnya, Luo Wei juga orang yang telah melihat angin dan ombak besar. Ketika tubuh eksperimental menyerang banyak penghalang, dia berada di tempat kejadian, jadi ketika dia melihat reaksi tentara Wang, dia tidak bisa mengerti apa yang dilakukan pihak lain di awal. Tetapi segera ditemukan bahwa ini tidak sama dengan reaksi garnisun Li pada awalnya. Sebelum Luo Wei berdiri di dekat jendela, semakin dia memandang, semakin mirip dia merasakan. Krisis yang kuat mendorongnya untuk bergegas menuruni tangga. Jangan khawatir tentang apa yang terjadi, dia harus menemukan tempat yang lebih aman. Pertama-tama, yang terbaik adalah melarikan diri dari penghalang. Jika Anda tidak bisa melarikan diri, pilih tempat teraman untuk bersembunyi dan menunggu pasukan Wang menyelamatkan. Ini adalah posisi geografis yang sangat penting dari konsorsium Wang. Bahkan jika badan eksperimental masuk, selama Anda bersembunyi selama 10 hari setengah, Wang pasti akan mengambil kembali hambatannya. Tapi bukankah itu benar, badan eksperimen tidak semuanya meledak, tetapi hal-hal apa lagi yang bisa membuat pasukan Wang panik seperti ini? Setelah turun, ancaman memanjat harimau dinding belum tiba, tetapi hambatannya agak berantakan, dari waktu ke waktu, kita dapat melihat bahwa ada kendaraan yang mengemudi dengan liar. Dan pejalan kaki di jalan tidak diketahui. Sekelompok orang yang duduk di bawah melihat Luo Jing keluar dan mengelilingi mereka. Luo Hao cemas, jangan biarkan aku pergi, aku tidak punya waktu untuk menunda waktumu bersamamu.
Mengatakan, tentara Qing segera membentuk segitiga di depan Luo Wei, sulit untuk memisahkan aliran orang, dengan Luo Yi cepat dievakuasi. Beberapa dari mereka ingin mengemudi. Akibatnya, seorang tentara mendapati bahwa mereka tidak tahu anak-anak sial mana yang benar-benar mengikat ban mereka. Mereka seharusnya orang-orang yang duduk dengan tenang. Mereka tidak bisa bertarung, mereka hanya bisa melakukan ini. Sungguh konyol bahwa gerakan kecil anak itu sama. Luo Yan melirik ban dan berbalik tanpa cinta. Dia berlari ke arah yang berlawanan dari gerakan Wang. Sebagai gantinya orang lain mungkin mendesah di sisi mobil untuk waktu yang lama, tetapi Luo Yi merasa bahwa karena hal-hal belum terjerat, sangat mungkin bahwa sesuatu akan terjadi dalam 1 menit. Para pengunjuk rasa bahkan lebih bersemangat ketika mereka melihat Luo Wei berlari, dia takut menyusulnya. Ya, pukul anjingnya. Para prajurit Qing mendengarkan kata-kata ini sedikit gila, tetapi mereka ingin kembali dan mengacaukan dan membersihkan orang-orang ini, tetapi Luo Hao segera berteriak pada mereka. Pada saat ini, saya masih marah dengan mereka, lari. Saya berharap bahwa reporter media, Zhou Tao, bertanya-tanya, Luo, mengapa Anda melarikan diri, apakah Anda benar-benar takut seperti yang mereka katakan? Aku terlalu malas untuk menjelaskan banyak hal kepadamu, jangan bicara, mudah untuk bicara ketika kamu berlari. Luo Yan berkata, tutup mulut dan buru-buru, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Meskipun Luo Wei tidak melihat bahaya sampai sekarang, dia dengan kuat percaya pada penilaiannya. Jika tidak ada penilaian pada saat ini, dia tidak akan selamat dari bahaya sebelumnya. Saya harap reporter media Zhou Tao ragu, Luo Qi ini sepertinya tidak bersembunyi dari kelompok pengunjuk rasa. Hasilnya adalah pada saat berikutnya, ketika alarm tiba-tiba berbunyi di penghalang, bel berbunyi keras, dan orang-orang yang terkejut panik. Ini juga masalah yang tiba-tiba semua orang menyadari bahwa penghalang asli benar-benar terjadi. Zhou Tao tiba-tiba melihat ke depan Luo Wei, dia bahkan tidak mengerti bagaimana menilai Luo Yi. Terus berlari ke depan, Luo Xin berkata bahwa pelariannya sangat aktif, haruskah Anda bisa melarikan diri? Tapi berlari dan berlari, dia benar-benar melihat seseorang melarikan diri untuk menghadapi. Seseorang melarikan diri dari sisi yang berlawanan, yang berarti bahwa Luo Wei juga berbahaya di depan mereka. Luo Hao menoleh dengan cara yang tidak tergesa-gesa dan mulai berlari ke selatan. Namun, dia belum berlari untuk waktu yang lama, dan dia menemukan bahwa beberapa orang di selatan telah melarikan diri. Ada apa, kata Luo dengan sedikit putus asa, bagaimana bisa ada orang yang melarikan diri dari pusat penghalang ke segala arah? Apa yang membuat penghalang penghuni begitu ketakutan? Dia mengambil seseorang dan bertanya, mengapa kamu melarikan diri? Pria yang melarikan diri awalnya ingin berteriak, tetapi dia melihat lebih dari selusin prajurit Qing di sekitar Luo Wei, dan segera mengambil kembali kata-kata para biarawan. Dikatakan bahwa tembok di penghalang itu seperti orang gila, menangkap orang, penghalang. Gerbang itu terhalang olehnya dan menyebar ke tengah-tengah penghalang. Beberapa orang mengatakan bahwa harimau yang memanjat tembok telah mengelilingi penghalang. Petik 2. Luo Wei ada di tempat, jujur saja, malapetaka tidak mengubah beberapa mutasi tanaman, tetapi tanaman itu tidak secara aktif menyerang manusia. Luo Wei belum pernah mendengar hal seperti itu. Bukan hanya dia, kebanyakan orang seperti ini, semua orang tidak pernah merasa bahwa tanaman akan menyerang manusia. Kecuali bagi mereka yang telah melihat penembak rotan dan kentang berduri, 99,99% orang di dunia ini berpikiran demikian, jadi Wang Zongrui melihat bahwa memanjat harimau dinding hanya sedikit aneh. Tetapi tidak berpikir bahwa tanaman itu dapat menimbulkan ancaman baginya. Mereka yang melihat penembak rotan dan kentang berduri pada dasarnya sudah mati, jadi tidak ada yang diperingatkan sebelumnya. Kesalahan berpikir seperti inilah yang menyebabkan tragedi penghalang ke-61 hari ini. Luo Wei berteriak pada tentara Qing yang ada di sekitar, lingkungan tertutup ini tidak bisa melarikan diri, kita harus bersembunyi terlebih dahulu. Bab 600. Kedatangan pertama. Bersembunyi bisa bersembunyi, tapi kemana harus bersembunyi? Otak Luo Xin berputar dengan cepat, memanjat dinding adalah tanaman highlight kan? Bisakah kita bersembunyi di selokan sesuai dengan trik lama?
Baru saja selesai, semua orang melihat bahwa penutup lubang gat tidak tahu apa yang terbang ke atas dan kemudian di depan mereka. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya dibor keluar dari selokan dan mulai menarik manusia di sebelah lubang gat ke selokan. Titik. Ketika aku tidak mengatakannya, Luo Yan menelan dan berbalik dan berlari. Wajah itu datang terlalu cepat, sehingga Luo Wei agak terlalu jauh lengah, dan tanaman merambat yang memanjat dinding telah menyebar ke mereka. Hampir sepertiga dari seluruh penghalang telah jatuh. Zhou Qi tidak memiliki udara yang baik di sekitarnya. Kamu tidak peduli dengan otak ini, tidakkah kamu mengatakan bahwa selokan bisa bersembunyi, tapi untungnya, aku tidak mendengarkan kamu. Jika kamu turun bersamamu, maka harimau yang memanjat dinding dapat mengikat kita dan bermain. Luo Yan berkata dengan wajah hitam, kalau begitu kamu berpikir, kamu bisa memikirkan cara untuk melakukannya. Zhou Qi berpikir untuk mengatakan, hari ini panjat tebing tidak takut peluru, tidak takut air. Meskipun takut api, daerah itu terlalu besar kecuali seluruh penghalang terbakar, kalau tidak tampaknya tidak ada jalan. Kamu tidak bicara omong kosong. Luo Yan berteriak, aku tahu apa yang kamu katakan. Semua orang tahu. Ketika saya baru saja mengatakan ini, Luo marah. Zhou adalah orang yang luar biasa, yang lainnya adalah jurnalis muda dan kuat, atau tentara Qing. Tidak terlalu sulit bagi semua orang untuk berlari, tetapi Luo Wei terlalu sulit untuk dijalankan. Naluri yang baru saja melarikan diri mendorongnya untuk melupakan kelelahan, tetapi sekarang tubuh tidak lagi tahan. Luo berkata dengan dadanya, kamu terus berlari ke depan, tinggalkan aku sendiri. Dia berkata, dia berdiri diam dan terengah-engah, tetapi para prajurit Qing tidak membantu tetapi menjebaknya. Untuk berjalan bersama, untuk melindungi Anda adalah tugas kami, Anda sudah mati, kami lebih baik. Luo Hao cemas, saya belum selesai berbicara. Saya belum memikirkannya. Anda adalah orang biasa. Bisakah saya memindahkan 240 kg ini? Zhou Qi, Anda membawa saya. Hanya Luo Hao ingin memanggil Zhou Qi, dan hasilnya benar-benar kehabisan napas, sehingga tentara Qing disalahpahami, berpikir bahwa Luo Wei tidak ingin menyeret kecepatan melarikan diri mereka. Zhou, yang berlari di depannya, ingin mengabaikan Luo Wei, tetapi Luo Hao semua terbuka. Dia hanya bisa berlari kembali dan berkata dengan wajah hitam, benda ini harus menambah uang. Mengatakan, Zhou Qi berlari kembali dan meletakkan Luo Wei di punggungnya, tetapi itu tidak sulit untuk dijalankan. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa Zhou benar-benar bangun sangat pagi dan harus menjadi salah satu supernatural yang paling awal terbangun. Sehingga kemampuan fisiknya lebih baik daripada kebanyakan orang luar biasa. Semua orang berlari sepanjang jalan, dan Luo Wei membuat rencana di punggung Zhou, biarkan aku berpikir di mana tempat paling aman. Benar, tempat untuk melindungi uang adalah yang paling aman. Cepatlah mencari bank, brankas bank harus memiliki penyegelan terbaik, beberapa brankas bahkan jika perubahan udara tidak ditinggalkan, mari kita bersembunyi di dalam. Tanaman merambat tidak bisa naik. Dan pasti ada celah di lemari besi, dan kita tidak akan mati. Petik 2. Setelah itu, mereka melewati bank Wang dan melihat bahwa bank itu penuh dengan orang. Semua orang berpikir untuk bersembunyi di tempat yang paling aman, tetapi ada terlalu banyak orang di sini dan mereka tidak bisa masuk. Luo Wei, mari kita bicara, ya, ketika aku tidak mengatakannya, aku memikirkannya. Zhou Qi gelisah, Anda harus memikirkannya, tidak bisa memikirkannya, kita harus menjelaskannya di sini. Pada saat ini, tanaman merambat di belakang mereka semakin dekat, dan area penghalang yang ditutupi oleh harimau dari dinding ke dinding telah berubah dari sepertiga menjadi setengah. Mereka berlari, dan penutup lubang di depan mereka tiba-tiba dibuka oleh tanaman merambat, tetapi sebelum tanaman merambat datang ke Luo, Zhou tiba-tiba mengerutkan kening. Dan air pada tanaman merambat dipompa oleh Zhou Qikuan. Keluarlah. Tanaman merambat yang mengerikan layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, tidak lagi memiliki kekuatan untuk menangkap orang. Luo Hao dengan gembira berteriak. Ya, Zhou, Anda tidak bisa mengendalikan air di tanaman merambat mereka, mari kita kemas sekarang, maka saya akan menjadi dermawan untuk menyelamatkan penghalang Wang. Melihat mereka masih saya tidak berani menargetkan Lao Zi lagi.
Jika saya masih menargetkan Laozi, opini publik akan membunuh mereka. Petik 2. Zhou Qi menggigit giginya, jangan bicara omong kosong, Anda tidak melihat jumlah pendaki. Apakah Anda pikir saya seorang dewa? Jika para dewa datang, mereka tidak bisa menghisapnya. Oleh karena itu, Zhou Qi melihat bahwa ada begitu banyak tanaman merambat yang memanjat sehingga dia hanya bisa melarikan diri. Kamu tidak bisa melakukan kemampuan ini, kata Luo, bukankah kamu yang bangun pada awalnya, bagaimana bisa begitu lemah? Apakah ini lemah? Apakah ini musuh terlalu baik? Zhou Qi ingin menjatuhkan Luo Fatzi ke tanah. Tepat di belakang mereka, kelompok pengunjuk rasa masih mengejar mereka. Orang-orang ini mulai mengejar Luo Wei dan memukuli anjing-anjing. Tetapi sekarang mereka berbeda. Mereka mengikuti Luo Wei. Mereka hanya berpikir bahwa mereka mungkin dapat melarikan diri dengan Luo Wei. Mereka tidak punya banyak ruang untuk berpikir dalam kepanikan. Mereka hanya berpikir bahwa Luo Wei bisa menilai bahaya terlebih dahulu, dan mungkin ada cara lain untuk menghindari bahaya. Pada saat ini, kelangsungan hidup sudah lebih tinggi dari alasan yang mereka tegaskan. Luo Wei melihat kembali orang-orang ini, tetapi tidak banyak bicara, dia tidak akan marah dengan orang-orang ini di depan kehidupan, bisakah kamu hidup untuk melihat kehidupan mereka sendiri? Tunggu, mereka yang memanjat tembok sepertinya tidak lagi menyebar. Luo Wei melihat ke belakang dan menemukan bahwa harimau yang memanjat tembok yang tumbuh cepat telah berhenti. Dan itu mendorong semua manusia di penghalang ke seluruh pusat penghalang. Setelah setengah dari area itu, tiba-tiba berhenti bergerak. Kerumunan memandang harimau hijau yang memanjat tembok jauh, dan tiba-tiba merasa seperti diselamatkan. Seorang pemrotes bertanya-tanya, bagaimana cara kita bergerak, apakah kita diselamatkan? Seorang pengunjuk rasa dengan kacamata berangsur-angsur tenang dan berkata, semua orang berpikir bahwa tanaman dapat tumbuh tanpa batas, tetapi pada kenyataannya tampaknya hanya tanaman kayu yang dapat melakukan ini. Tentu saja, saya tidak berspesialisasi dalam hal ini, katakan saja tebak, sama seperti pohon tidak bisa tumbuh tanpa batas, dinding panjat ini mungkin telah mencapai batas pertumbuhannya. Ketika dia baru saja selesai berbicara, suara samar Luo Xiao melayang, apakah Anda pernah berpikir bahwa itu tidak memakan kita sekarang, mungkin itu hanya untuk membuat kita makan besok. Pengunjuk rasa. Tapi tidak peduli mengapa dinding panjat berhenti, selalu berhenti, dan manusia di penghalang juga bisa bernapas. Orang-orang dari konsorsium Wang pasti telah meminta bantuan, mungkin kita akan diselamatkan selama waktu ini. Kata para pengunjuk rasa. Namun, Luo Wei tidak percaya hantu-hantu ini. Dia berbisik kepada Zhou Qi dan yang lainnya, kami sengaja mengamati di jalan. Meskipun informasi tentang berbagai garnisun pasukan Regu Wang tidak diketahui, kami juga tahu bahwa tidak ada pangkalan militer di dekat penghalang ke-61. Oleh karena itu, mungkin 3 hari setelah bala bantuan Wang tiba, dan apa yang dapat dilakukan tentara dengan tanaman anggur ini. Penyembur api tidak dapat mengambil terlalu banyak untuk sementara waktu, dan itu adalah banyak uang. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The First Order di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan. Dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silakan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.